Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat iman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar iman dan ibadah malam Anda hari ini? Malam adalah waktu rahasia, di mana kebanyakan manusia terlelap, tetapi ada sekelompok hamba pilihan yang bangun, mengambil wudhu, dan berdiri di hadapan Sang Pencipta. Mereka adalah para ahli tahajud. Pernahkah Anda berharap agar setiap doa yang Anda panjatkan di sepertiga malam itu langsung diijabah? Jawabannya, sangat mungkin. Karena sesungguhnya, ada keistimewaan luar biasa bagi mereka yang rutin tahajud. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas 5 golongan ahli tahajud yang doanya konon tidak pernah ditolak. Tentu saja, ini adalah hasil dari keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang konsisten mendekat di waktu mustajab. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa isinya bermanfaat. Komen di bawah, ceritakan pengalaman tahajud terbaik Anda. Subscribe channel ini. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video inspirasi Islami terbaru dari kami. Yuk, kita langsung saja. 1. Mereka yang dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Ahli tahajud adalah pribadi-pribadi yang beruntung, bukan hanya karena pahala yang melimpah, tetapi karena mereka secara proaktif mencari magfiroh, ampunan, di waktu yang paling mulia. Pikirkanlah, saat dunia terlelap dalam nyenyaknya, mereka justru memilih untuk sadar dan berdiri, menghadap Zat yang memiliki segala kekuasaan. Ini menunjukkan sebuah kesungguhan taubat yang luar biasa. Sholat tahajud, dengan segala kerendahan hati dan rintihan di sepertiga malam, berfungsi sebagai mesin penghapus dosa yang sangat efektif. Mengapa penghapusan dosa ini menjadi kunci terkabulnya doa? Sederhana saja. Dosa ibarat noda tebal yang menutupi cermin hati kita. Semakin banyak dosa, semakin keruh hati, dan semakin sulit cahaya atau nur doa itu untuk menembus langit dan sampai kepada Allah. Sebaliknya, ketika seorang hamba rutin tahajud, ia seperti sedang memoles cermin hatinya setiap malam. Dosa-dosa kecil yang mungkin tak disadari saat beraktivitas di siang hari, atau bahkan dosa-dosa besar yang disesali, luruh dan berguguran seiring dengan sujud panjangnya. Ketika hati telah bersih, ia menjadi wadah yang suci dan bening. Doa yang keluar dari hati yang suci bukanlah sekadar permintaan, melainkan sebuah bisikan tulus dari seorang hamba yang sudah kembali fitrah. Dalam kondisi bersih ini, tidak ada penghalang, hijab, antara dirinya dengan Allah. Doanya menjadi ringan, jelas, dan memiliki daya tembus yang tak tertandingi. Inilah yang membuat doa ahli tahajud menjadi mustajab. Mereka telah membersihkan diri secara spiritual di hadapan Allah. Keistimewaan ini diperkuat dengan janji Allah untuk mengangkat derajat mereka. Pengangkatan derajat ini memiliki dimensi yang luas. Diangkat kemuliaannya di mata manusia, ditinggikan kehormatannya di akhirat, dan yang terpenting, ditinggikan posisinya di sisi Allah. Seseorang yang telah diangkat derajatnya oleh Sang Raja semesta alam, memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Permintaannya bukan lagi sekadar permohonan, melainkan hampir seperti hak istimewa yang diberikan kepada hamba-hamba kesayangan. Ini bukan berarti mereka luput dari ujian, tetapi justru di dalam ujian itu, mereka selalu menemukan pertolongan yang cepat, karena doa mereka sudah memiliki fast track menuju pengabulan. Jadi, menjadi ahli tahajud bukan hanya tentang menambah rakaat sholat, tetapi ini adalah proses intensif untuk pemurnian diri dan peningkatan status di hadapan Allah. Golongan pertama ini menyadari bahwa kunci terkabulnya doa adalah membersihkan diri dari segala noda yang menghalangi koneksi langsung dengan ilahi. 2. Mereka yang diberi ketenangan jiwa dan terbebas dari problema. Golongan ahli tahajud yang doanya sangat mustajab adalah mereka yang dianugerahi ketenangan jiwa yang hakiki. Di era modern yang penuh dengan hiruk-pikuk, kecemasan, dan masalah finansial maupun emosional, ketenangan hati adalah harta yang tak ternilai harganya. Tahajud adalah jalan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Saat seseorang rutin melaksanakan tahajud, ia secara sadar memilih untuk meninggalkan kenyamanan kasur yang hangat demi bermunajat. Tindakan ini merupakan ekspresi tertinggi dari tawakal, penyerahan diri, dan ketaatan. Dalam sujudnya yang panjang di sepertiga malam, ia mencurahkan segala keluh kesah, ketakutan, dan harapan. Proses ini bukan hanya ritual fisik,
tetapi juga terapi spiritual dan emosional yang mendalam. Hasil dari rutinitas ini adalah munculnya kedamaian batin yang stabil. Hati yang tadinya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, rezeki, jodoh, atau masalah keluarga, perlahan-lahan diisi dengan sakinah, ketenangan, dari Allah. Mereka meyakini bahwa, aku telah serahkan masalahku kepada pemilik masalah, maka kini aku tenang. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi utama terkabulnya doa. Mengapa demikian? Doa yang lahir dari hati yang gelisah dan penuh keraguan, seringkali lemah dan energinya terpecah. Sebaliknya, doa yang dipanjatkan oleh hati yang tenang, penuh keyakinan, husnudzon, dan berserah diri, tawakal, adalah doa yang kuat dan kokoh. Kondisi mental dan spiritual yang damai membuat seorang ahli tahajud tidak tergesa-gesa dalam meminta, dan tidak mudah berburuk sangka jika doanya belum terlihat hasilnya. Ia tahu bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik, di waktu yang tepat, atau menggantinya dengan kebaikan lain yang jauh lebih besar. Selain itu, ketenangan jiwa yang dimiliki ahli tahajud juga membuat mereka lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Mereka tidak mudah panik menghadapi masalah. Ketenangan ini membuka pintu rezeki dan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka, karena pikiran mereka tidak tertutup oleh keputusasaan. Dengan terbebasnya jiwa dari belenggu kecemasan, doa yang mereka panjatkan menjadi doa yang sehat dan matang, bukan sekadar rengekan panik. Inilah keistimewaan golongan kedua. Doa mereka mustajab karena mereka meminta dengan hati yang sudah berdamai dengan takdir dan hanya berharap pada rahmat ilahi. Mereka fokus pada perbaikan hubungan dengan Allah, dan Allah pun membalasnya dengan menyelesaikan urusan-urusan dunia mereka. 3. Mereka yang diberi kemudahan dan jalan keluar dalam segala urusan. Golongan ahli tahajud yang ketiga ini adalah mereka yang dianugerahi kemudahan dan jalan keluar, makroja, dalam segala urusan oleh Allah. Sholat tahajud sering disebut sebagai amalan pembuka pintu rezeki dan solusi segala masalah. Namun ini bukan sekadar janji kosong. Ini adalah hasil logis dari konsistensi seorang hamba dalam membangun koneksi di waktu istimewa. Bayangkan sebuah perusahaan raksasa. Siapa yang permintaannya akan diproses paling cepat? Tentu saja, orang yang memiliki akses langsung ke CEO atau direktur utama. Sholat tahajud memberikan Anda akses langsung, jalur prioritas, kepada raja di atas segala raja. Ketika Anda rutin berdiri di sepertiga malam, Anda menunaikan hak Allah di saat hamba lain lalai. Sebagai imbalannya, Allah memberikan Anda hak istimewa, kemudahan. Kemudahan ini datang dalam berbagai bentuk. Pertama, kemudahan berpikir dan bertindak. Dalam menghadapi masalah, ahli tahajud diberikan ilham dan petunjuk yang jernih, seolah-olah ada guide tak terlihat yang membimbing mereka menemukan solusi. Jalan keluar yang tadinya terasa buntu, tiba-tiba terbuka. Rezeki yang tadinya seret, tiba-tiba datang dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Ini karena Allah telah berjanji akan mengangkat mereka ke tempat yang terpuji, yang secara otomatis menyertakan perlindungan dan kelancaran urusan dunia. Kedua, kemudahan dalam interaksi sosial. Orang yang rutin tahajud cenderung memiliki aura positif dan wajah yang bercahaya, nuru al-wajah. Ini mempermudah urusan mereka dengan sesama manusia, karena orang lain merasa nyaman dan mudah percaya. Pintu-pintu relasi, pekerjaan, dan bisnis terbuka tanpa perlu usaha keras yang berlebihan. Ketika seorang ahli tahajud mengangkat tangan dan berdoa untuk sebuah hajat, doanya tidak ditolak karena ia telah membayar mahal dengan pengorbanan tidurnya yang nyenyak. Permintaan mereka adalah penutup dari sebuah proses panjang ketaatan. Mereka meminta bukan dari posisi membutuhkan yang putus asa, melainkan dari posisi yang sudah layak mendapatkan pertolongan berdasarkan janji-janji Allah. Oleh karena itu, jika Anda ingin kehidupan yang lapang, urusan yang mudah, dan solusi yang cepat, jadikan tahajud sebagai gerbang utama permintaan Anda. 4. Mereka yang memiliki keyakinan kuat terhadap kekuasaan Allah. Poin keempat ini adalah inti psikologis dan spiritual dari mengapa doa ahli tahajud sangat mustajab. Mereka memiliki keyakinan kuat, husnudzon, terhadap kekuasaan Allah. Doa bukanlah sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah dialog batin yang ditopang oleh seberapa besar keyakinan Anda pada zat yang Anda mintai. Ahli tahajud secara rutin menyaksikan kekuasaan Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Mereka sudah terbiasa merasakan keajaiban di sepertiga malam.
Ketika seseorang secara konsisten bangun, mengambil air wudhu yang dingin, dan berdiri sholat di keheningan, ia sedang mempraktikkan tingkat tawakal tertinggi. Tindakan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas ke alam semesta, dan yang lebih penting, ke hati mereka sendiri. Aku meninggalkan segalanya demi engkau, aku percaya hanya engkau yang bisa menyelesaikan ini. Keyakinan ini menghasilkan doa yang berbobot dan penuh energi. Doa yang kuat bukanlah doa yang diulang-ulang secara mekanis, melainkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang hadir dan yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan ragu. Ahli tahajud, dengan pengorbanan mereka, telah menyingkirkan keraguan tersebut. Mereka benar-benar yakin bahwa Allah sedang mendengar setiap bisikan mereka. Bayangkan seorang anak yang sangat percaya pada janji ayahnya yang kaya dan berkuasa. Ketika si anak meminta sesuatu, ia tidak ragu sedikitpun bahwa permintaannya akan dipenuhi, meskipun caranya mungkin tidak terduga. Begitulah hubungan ahli tahajud dengan Allah. Mereka tidak sekadar berharap, tetapi menuntut janji Allah yang termaktub dalam firman-Nya mengenai keutamaan sholat malam. Ketika seorang hamba sholat tahajud, ia merasakan kehadiran Allah secara intensif, terutama saat Allah turun ke langit dunia. Kedekatan inilah yang melahirkan keyakinan. Karena yakin 100% doanya didengar dan pasti dikabulkan, entah secara langsung atau diganti yang lebih baik, hati ahli tahajud tidak terbebani kekhawatiran akan penolakan. Doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh ini adalah doa yang memiliki daya tembus tertinggi, membuatnya sangat sulit untuk ditolak. Mereka mendapatkan apa yang mereka minta, karena mereka meyakini bahwa Allah mampu memberikannya. 5. Mereka yang selalu dijanjikan oleh Allah berada di tempat terpuji. Golongan ahli tahajud yang kelima, dan merupakan puncak dari segala keistimewaan, adalah mereka yang selalu dijanjikan oleh Allah berada di tempat terpuji, Maqamah Mahmudah. Janji ini adalah hadiah langsung dan eksklusif bagi orang-orang yang berjuang melawan kantuk dan hawa nafsunya, demi beribadah di waktu larut malam. Apa makna tempat terpuji ini? Ia memiliki dua dimensi utama. Dimensi duniawi berarti bahwa ahli tahajud akan dimuliakan di mata manusia. Mereka akan memiliki harisma dan kehormatan yang membuat orang lain menghargai, mendengarkan, dan memudahkan urusan mereka. Posisi terpuji ini juga berarti kemuliaan fungsi dalam masyarakat, di mana mereka menjadi orang-orang yang dipercaya, dijadikan panutan, dan selalu dihormati. Allah mengangkat derajat mereka sehingga mereka mendapatkan tempat yang baik di dunia ini. Namun, yang paling utama adalah dimensi akhirat. Maqamah Mahmudah merujuk pada kedudukan tertinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tempat yang dijanjikan hanya untuk hamba-hamba pilihan yang telah melewati ujian ketaatan di waktu tersulit. Mereka yang telah dijamin mendapatkan posisi mulia di sisi Pencipta, secara otomatis menjadi kekasih atau hamba yang makbul, diterima. Ketika seorang hamba telah dijamin posisinya di tempat terpuji oleh Allah, doanya bukan lagi sekadar harapan yang mungkin dikabulkan, tetapi sebuah interaksi istimewa seorang kekasih dengan yang maha mencintai. Doa mereka memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Logikanya, jika Allah sudah menjanjikan sebuah kedudukan mulia abadi bagi hamba ini, bukankah permintaan kecilnya di dunia, seperti kelancaran rezeki, kesembuhan, atau petunjuk, akan jauh lebih mudah diijabah? Tentu saja. Ahli tahajud menjalankan ketaatan tanpa saksi, tanpa ria, dan tanpa paksaan. Mereka membuktikan cinta sejati mereka kepada Allah di saat dunia tidur. Pengorbanan inilah yang memunculkan Maqamah Mahmudah. Oleh karena itu, jika doa Anda saat ini terasa berat dan lambat dikabulkan, mungkin Anda perlu membangun jembatan tahajud ini. Dengan tahajud, Anda tidak hanya meminta, tetapi Anda sedang membangun istana kemuliaan di akhirat yang otomatis membuka pintu keberkahan dan pengabulan doa di dunia. Menjadi ahli tahajud berarti Anda telah menjadi golongan istimewa yang permintaannya menjadi prioritas. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah 5 keistimewaan yang membuat doa para ahli tahajud ini menjadi sangat istimewa, bahkan konon tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah motivasi bagi kita semua untuk mulai rutin mengamalkan sholat tahajud. Ingat, kunci dari tahajud bukan hanya bangunnya, tapi konsistensi dan ketulusan hati. Mari jadikan sepertiga malam sebagai waktu personal kita bersama Sang Holik. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi bagian dari ahli tahajud yang doanya mustajab.
Akhir kata, jika video ini bermanfaat, sekali lagi kami ingatkan, like videonya, komen di bawah, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.